teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim, pastinya di channel AMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau buat video membahas tentang 3 point lighting. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga share, komen, dan langsung aja. Jadi 3 point lighting itu intinya ada 3, karena 3 ya. 3 itu kan 3, cuman bahasa Inggris aja. Nah langsung aja, yang pertama itu ada key light. Key light itu adalah cahaya utama pada video kalian. Jadi tanpa key light video kalian bakalan kurang terang lah ya. Kalau aku bilang yang gelap ya nggak gelap juga, karena masih ada 2 temannya yang akan kita bahas nanti. Tapi untuk key light itu adalah cahaya utama pada video kalian. Nah sebisa mungkin kalian menaruh key light itu jangan di belakang kamera pas ya. Jadi nanti kalau key light kalian itu di belakang kamera pas ya, nanti hasilnya itu cahayanya bakalan lurus. Jadi kalau kalian gini-gini tuh geser-geser, nanti ada bayangan di belakang kalian. Jadi kalau kalian mau pakai key light, sebisa mungkin itu agak bergeser sedikit dari kamera kalian. Contohnya di sini aku agak geser ke kiri dan aku arahin ya ini ke bagian sini. Jadi sebisa mungkin ya, kalau dikatakan para youtuber itu 45 derajat dari kamera kalian. Jadi nggak benar-benar lurus di belakang kamera. Yang kedua ada fill light. Jadi kalau kalian taruh key light 45 derajat dari kamera kalian ya kan, itu dia kan ke sini nih. Arahnya kan ke sini ya. Nah arahnya ke sini. Nah bagian sini pasti kan gelap ya, karena dia menyinari di bagian sini. Nah disitulah fungsinya fill light. Jadi untuk menaringi bagian sini nih, bagian kalau kalian taruhnya key lightnya di kiri kayak aku kayak gini ya, untuk menyinari bagian kanan. Karena kalau kalian matiin fill lightnya, nanti bagian sininya ini bakalan agak gelap. Nah untuk fill light itu cahayanya jangan sama persis kayak si key light ya. Key light kan dia cahayanya terang ya, paling terang lah intinya. Nah kalau kalian pakai fill light itu jangan, ya harus pakai sih ya kalau kalian pakai 3 point lighting, jangan sama persis sama keterangannya, kecerahannya, brightnessnya itu sama persis kayak key light ya. Aku nyebutnya hampir salah-salah ya. Karena kalau sama persis nanti di belakang akan menimbulkan bayangan, dan bagian muka kalian ya itu nanti bakalan terlalu harsh, terlalu overexposure lah. Makanya kalau kalian pakai fill light, cahaya itu sebisa mungkin itu setengah ya, atau lebih redup lagi dari key light ya. Karena kan key light udah terang nih menyinari bagian sini. Nah tugasnya fill light hanya untuk menyinari bagian sini nih, biar nggak gelap aja gitu. Kalau kalian nggak pakai fill light di sini, aku jamin pasti gelap. Jadi fill light intinya tugasnya itu hanya untuk menerangi sisi yang gelap yang disinari oleh key light gitu ya. Jadi kan key light hanya menyinari bagian sini. Nah fill light itu tugasnya untuk menyinari bagian sini yang agak gelap lah. Yang ketiga atau yang terakhir ada backlight. Jadi backlight itu sebenarnya ada di belakang kalian ya. Karena ini backlightnya ini aku nggak taruh di belakang aku, tapi memang aku tembak ke bagian background. Kenapa aku pakai backlight? Biasanya sih aku nggak pakai ya, karena menurutku sih nggak terlalu penting di video aku gitu. Tapi karena ini aku menggunakan key light yang terlalu terang dan nggak bisa diatur cahayanya, jadi tadi itu menimbulkan bayangan di bagian sini. Ini aja masih ada ya. Ya ini aja masih ada, jadi dia menimbulkan bayangan. Jadi dari key lightnya udah jauh banget, ini aku gak bisa nyentuh bahkan. Ya di belakang kamera agak jauh sedikit lah, dia masih terlalu terang, jadi aku kasih backlight. Nah sebenarnya aku pengen taruh di belakang aku. Kenapa aku gak taruh di belakang aku? Karena kalau aku taruh di belakang aku, dia itu nyebarnya tuh gak semuanya, gak keseluruhan in frame gitu. Nah makanya aku taruh dia di sebelah sini, jadi dia nyorot ke sini nih, agak ke sini. Bisa juga sih buat kicker light ya di sini ya. Yang nggak tahu juga ini kelihatan apa enggak kicker lightnya. Pokoknya dia menyinar ke bagian sini. Aku nggak taruh di belakangku persis. Biasanya sih backlight ditaruh di belakang persis. Kalau jarak kalian antara background dengan kalian itu jauh ya, karena aku deket banget nih, aku bisa nyentuh nih. Makanya biasanya tuh kalau setahu aku kalau pakai backlight gitu itu biasanya yang memang agak jauh dari background gitu. Nah ini karena aku terlalu dekat, jadi backgroundnya si backlightnya itu nanti dia nggak nyebar secara keseluruhan. Nah fungsi dari backlight itu untuk
memisahkan kalian dari background teman-teman. Jadi kalau kayak gini kan ini kurang terpisah nih ya sebenarnya. Nah kalau kalian pakai backlight itu terasa terpisah aja gitu, entah kenapa, karena untuk menyinari background sebenarnya nggak harus kayak menghadap ke background juga. Itu menurutku kalau menghadap ke background itu menurutku untuk cahaya yang terlalu terang gitu. Intensitas cahaya yang terlalu terang menurutku mending diarahin ke background. Tapi kalau nggak yang terang-terang banget, yang sedangan aja gitu ya, itu bisa kalian arahin aja ke kalian, atau kalian bisa atur ya, terserah kalian. Jadi backlight itu fungsinya untuk memisahkan kalian dari background biar nggak kelihatan nyatu aja gitu. Jadi kalau ini aku matiin mungkin kelihatan agak nyatu dan backgroundnya tuh terasa gelap gitu ya. Walaupun aku udah pakai lampu, ini banyak nih lampu di atas juga ada gitu ya, tapi kita tetap kayak kelihatan backgroundnya tuh tetap kelihatan kayak gelap aja gitu. Nah itulah fungsi backlight, namanya juga back, yang di belakang gitu, untuk menyinari cahaya belakang, untuk menyinari background ya, backgroundnya di belakang juga, bukan untuk menyinari cahaya belakang ya kan. Nah yang aku tahu itu ada 2 lagi, yaitu sebenarnya jenis-jenis backlight itu ada banyak ya. Intinya kalau backlight itu setauku itu pokoknya cahayanya tuh belakang kalian lah ya, intinya kayak gitu yang aku tahu. Tapi kalau salah ya mohon maaf, silahkan dikoreksi aja di kolom komentar. Jadi yang keempat itu ada hair light. Hair light itu adalah untuk menyinari fungsinya untuk menyinari ini bagian rambut kalian, detail-detail rambut kalian. Nah karena ini aku nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya detail rambutku, kayaknya nggak terlalu kelihatan ya karena udah ada ini yang lebih terang ya kan. Jadi highlight itu fungsinya itu untuk menyinari bagian kepala lah ya, kepala kalian. Jadi biasanya highlight itu ditaruhnya itu kayak di boom, jadi boom yang lurus, terus habis itu ada belokan gitu, jadi kayak bentuk R kecil gitu, set gini. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini lah, kurang lebih bentuknya kayak gini untuk stay-nya, jadi bentuk R kecil gitu, R gitu. Nah nanti di bagian ujungnya, yang ujung kayak gini nih, yang mendatar kayak gini, itu nanti dipasangin lampu ya, terus nanti lampunya kan menghadap ke bawah atau mengarah ke bawah. Nah nanti untuk menyinari bagian rambut kalian, tapi aku nggak pakai. Sebenarnya kalian pakai hair light itu di setiap video kalian, kalau kalian syuting di ruangan sebenarnya kalian pakai hair light aja gitu ya, kalian pasti pakai hair light karena sebenarnya kalian bisa pakai lampu ruangan kalian untuk hair light. Mungkin kalau kalian nggak nyadar itu karena kurang terang, intensitas lampu di ruangan kalian tuh kurang terang, jadi kurang kerasa lah ya. Kalau benar terang banget itu bisa kerasa tuh hair lightnya untuk detail rambutnya. Tapi lebih baik itu lebih baik itu dekat dengan objek, dekat dengan kalian lah intinya ya, lebih dekat dengan kalian gitu. Jadi nggak harus yang pakai lampu ruangan, kalian bisa pakai boom kayak gitu tadi. Tapi itu memang lebih gimana ya, mengeluarkan modal lagi lah untuk beli lampunya. Jadi kalau kalian nggak punya mending nggak usah, karena nggak penting-penting banget aja. Yang penting ada 3 point lighting tadi. Jadi kalian harus menyiapkan 3 lampu khusus yang harus kalian pakai di setiap video kalian nih. Walaupun aku nggak selalu pakai sih ya, karena aku nggak terlalu pentingin 3 point lighting. Yang penting video kelihatan cerah aja ya udah gitu. Terus yang terakhir, yang kelima yang aku tahu itu ada kicker light. Kicker light itu sumbernya itu lurus dengan dengan key light teman. Jadi key light aku ada di situ ya. Jadi bentuknya tuh kayak menyilang gini. Bayangin aja ini key light ya. Ini key light. Nah di sini ada kicker light gitu. Di sini ada kicker light. Jadi kayak sejajar gitu bentuknya, garis lurus walaupun bengkok, walaupun miring ya. Pokoknya sejajar dengan kicker light, dengan key light ya. Ini ingat susah banget gitu ya. Jadi fungsi kicker light itu untuk menyinari bagian pipi kalian, bagian agak ke belakang gitu. Jadi mungkin buat sebagian orang ya, kicker light itu nggak terlalu kerasa teman-teman. Kalau aku lihat ya beberapa itu, kalau yang orang-orang yang pakai 3 point lighting, contohnya kayak Steh Media itu, yang nonton itu nggak terlalu kerasa kalau bahwa sebenarnya mereka tuh pakai kicker light gitu ya. Jadi biasa untuk menyinari bagian pipi gitu, biar kelihatan detail aja gitu. Tapi itu menurutku nggak terlalu penting. Yang harus kalian pentingin adalah 3 point lighting tadi. Dan yang penting sih ya, yang harus kalian perhatiin intensitas cahayanya itu antara key light dan V light. Jangan sampai intensitasnya itu entah terlalu terang V light atau terlalu rendah key light gitu ya. Jadi nanti malah
kebalik gitu kan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk video aku membahas tentang 3 point lighting kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dengan ada video ini, like juga share, komen. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Terakhir nama aku Rohim, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.